Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang paling sempurna, paling benar, paling bijaksana, paling adil, terjaga dari dosa, maksum. Beliau memberikan motivasi secara global, seperti beliau memuji warga negara tertentu, meskipun di dalam negara itu tidak semua penduduknya seperti itu. Misalnya negara Yaman, itu di beberapa hadis dipuji warganya oleh Rasulullah SAW. Warga Yaman dipuji oleh Nabi. Meskipun di dalam penduduk Yaman sendiri itu hidrogen, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Nabi kita memberikan pujian secara global. Apakah kemudian kita yang bangsa lain, kemudian kita iri hati membantah sabda Nabi itu? Nabi kita memuji Yaman, kemudian kita bantah Nabi kita. Yaman buruk karena di sana menjadi komunis. Yaman buruk, di sana banyak perjudian. Yaman buruk, di sana banyak peperangan. Yaman buruk, di sana banyak tersebar pembohongan misalnya. Nah, apakah negara lain tidak mengalami yang sama? Nah, sekarang ini saya baca, akan saya ungkapkan. Satu, negara Yaman lahirnya genetik pemimpin ahli sunnah wal jamaah sedunia yang diikuti oleh umat ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Abul Hasan al-Ash'ari itu keturunan Yaman. Kita harus tahu. Ini sebuah penelitian riset ilmiah, Tabyinu Kidbil Muftari Fima nusiba ilal Imam Abil Hasan al-Ash'ari, karya Ibnu Asakir, yang punya kitab Tarikh Madinah di Masqah, 80 jilid. Di ruang saya ini ada. Saya baca di halaman 31, 32 dan 23. Bagaimana? Satu, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqdamu alaikum qaumun," akan datang atas kalian kaum hum araqu afidatan minkum, yang hati mereka kaum, hati mereka bangsa lebih lunak daripada kamu sekalian. Datanglah akhirnya faqadimal asy'ariyun, maka datanglah orang-orang Asy'ari, keluarga dari Asy'ar, minhum Abu Musa, di antara mereka Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Tuh. Kemudian ini di bab tentang warga Yaman. Kemudian hadis yang lain, qala Rasulullah SAW, "Atakum ahlul Yaman hum ad'afu wa araqu af'idatan. Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah." Datang kepada kalian penduduk Yaman, hum ad'afu wa raqu af'idah,
hati mereka lebih lemah, yakni lebih lemah, lebih mudah untuk menerima nasihat. Wa araku, lebih lunak, afidah, hati, al-iman Yaman, iman di Yaman, wal hikmah Yamaniyah, ilmu pengetahuan dan bijaksana di Yaman. Nah, apakah kemudian sabda Nabi kita ini kita bantah? Tidak. Yaman banyak kebodohan, Yaman banyak perjudian, Yaman banyak pemerkosaan, Yaman banyak peperangan, Yaman komunis. Indonesia pun pernah mengalami ada komunis, ada PKI, ada pemberontakan PKI. Apakah kita kemudian menjelekkan negara Indonesia? Indonesia pun pernah ada pemberontakan, ada perjudian massal, ada tempat prostitusi, ada lokalisasi. Tetapi kita tetap memuji negara Indonesia dengan sekian banyak kebaikan dan keistimewaan. Dan mereka yang sementara ini buruk, kita doakan hidayah. Negara kita doakan hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Indonesia yang kita cintai. Kemudian di halaman 23, Abul Hasan Al-Asy'ari, pemimpin Ahli Sunnah wal Jamaah dunia, juga Abu Mansur Al-Maturidi, yang berketurunan Yaman, Abul Hasan Al-Asy'ari, yang diikuti kita umat Islam Indonesia Sunni. Abul Hasan namanya Ali bin Ismail ibn Ishaq ibn Salim ibn Ismail ibn Abdullah ibn Musa ibn Bilal ibn Abi Burdah ibn Abi Musa Al-Asy'ari, Yaman. Bukan Indonesia, pemimpin Ahli Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan secara genetik dari keturunan Indonesia. Bukan Malaysia, bukan Brunei, bukan Filipina, bukan kota Lasem, bukan kota Malang, bukan Banten, bukan Pekalongan, tapi dari negara Yaman, keturunan dari Yaman. Ya, kita tahu Yaman banyak ada keburukan, tapi kita tetap mengakui keutamaan, kelebihan Yaman. Seperti Rasulullah SAW yang bijaksana, adil, tidak menyebut jelek-jeleknya. Misalnya menyebut jeleknya dalam konteks menasihati, bukan konteks kebencian. Konteks kebencian dan sentimen sebagai warga negara. Ini nanti ketularan Mustafa Kemal Atatürk. Yang kedua, penelitian riset Ibnu Battutah. Ibnu Battutah, ilmuwan dunia, bukan hanya tukang ceramah, bukan hanya tukang pidato, tapi ilmuwan dunia. Ibnu Battutah, riset tentang Yaman. Rihlah Ibni Battutah, Tuhfatun Nuddar fi Ghoraibil Ansar. Saya baca. Pertama, beliau riset tentang Yaman, menyebut beberapa kebaikan Yaman. Di antaranya di halaman 263, wa idza shallul asra ijtama'u lidzikri baina yaday syah ila salatil maghrib. Dan apabila warga Yaman setelah menunaikan asar berkumpul berzikir di depan seorang ulama, seorang kiai sampai maghrib. Wa idza shallul maghrib akhadha kullu wahid minhum mawqifahu litanaful. Dan apabila menyelesaikan salat maghrib, mereka mulailah di antara mereka posisi menunaikan salat sunnah. Fala yazaluna kadzalik ila salatil isya al-akhirah, dan itu dilakukan sampai salat isya yang terakhir. Fa idza shallul isya al-akhirah
setelah mereka menunaikan salat Isya yang terakhir, aqamu ala dzikri ila sulusil lail, mereka tetap berzikir sampai sepertiga malam, summan sarafu, kemudian baru pergi pulang. Ini riset Ibn Battutah. Bukan jeleknya riset ini. Sosiolog dan antropolog Ibn Battutah. Jangan dibandingkan dengan penceramah. Jangan dibandingkan dengan ustadz. Dengan kita-kita ini jangan dibandingkan. Ini ulama besar. Faqih, al-geografi, ahli geografi, ilmuwan, antropolog, ahli sejarah. Kemudian yang kedua, riset Ibn Battutah, Rihlah Ibn Battutah tentang negara Yaman. Beliau mengatakan, di sana terdapat Wadil Husib, lembah yang subur. Dan inilah yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, idza ji'ta wadiyal Husib faharwil. Wahai Mu'ad, apabila kamu datang di Yaman, di lembah Husib, maka berjalanlah dengan cepat. Segera kamu ke sana. Rihlah Ibn Battutah di halaman 264. Apakah kemudian kita membantah Nabi? Di Yaman tidak subur, gersang, banyak kemiskinan, banyak orang kelaparan. Nabi sedang memuji. Di Yaman ada lembah yang subur, Wadil Husib. Rasio kita pakai akal. Jangan emosi. Pakai akal sehat. Yang ketiga, riset Ibn Battutah. Riset Ibn Battutah di halaman 265. Di sana ditemukan seorang pemimpin ahli sunnah wal jamaah bernama Ahmad bin Ujail. Ketika berhadapan dengan sekelompok yang kelompok ini, mereka ini meyakini bahwa tidak ada takdir Allah kepada perilaku manusia. Berarti ada sebagian warga Yaman alirannya sesat, tidak mengakui takdir Allah terhadap perilaku manusia. Ketika berhadapan dengan Ahmad bin Ujail, seorang wali, seorang ulama besar di Yaman, ketika di depan beliau ngetes, kalian tidak percaya Allah mentakdirkan perilaku manusia. Kalau begitu, faqumu an makanikum hada, maka berdirilah kalian, karena berdiri itu buatan manusia. Kalian berdirilah dari tempat kalian ini, tinggalkan tempat ini sekarang, berdirilah. Fa'aradul qiyam falam yastati'u, mereka menggerak-gerakkan, tidak bisa berdiri. Kalau berdiri itu perilaku manusia, buatan manusia, berdirilah. Maka mereka ini yang tidak percaya takdir Allah atas perilaku manusia, fa'aradul qiyama falam yastati'u, maka mereka ingin berdiri, tidak mampu berdiri. Wa aqamu kadzalik, dan tetap duduk tidak bisa berdiri. Washtadda bihimul har, berat sekali mereka menghadapi panas yang berat. Walahiqahum bahajus syamsi, dan menemuilah mereka di terik nyalanya panas matahari, nyalanya matahari. Wadujju mimma nazala bihim, dan mereka teriak kesakitan atas apa yang mereka alami, atas perkara yang turun yang terjadi pada mereka, yaitu tidak bisa berdiri, padahal mereka meyakini perilaku manusia, perbuatan manusia, bikinan manusia sendiri. Mereka tidak bisa berdiri dan panas dengan matahari, lama tidak bisa berdiri. Maka Syekh Ahmad bin Ujail mendapatkan laporan, inna haula'il qaum qad tabu ila Allah,
Mereka ini sudah bertobat kepada Allah, waruji'u an madhabihim al-fasid, dan mereka kembali meninggalkan madhab mereka yang fasid, yang rusak, tidak mengakui takdir Allah. Akhirnya Ahmad bin Ujail menghampiri mereka, fa'akhudha bi'aidihim, tangan mereka dipegang oleh Ahmad bin Ujail, berdiri. Dia digerakkan kemudian berdiri. Wa ahadahum ala ruju' ilal haq, dan Ahmad bin Ujail berjanji kepada mereka, menjanjikan kepada mereka supaya mereka ke jalan yang benar, mengakui akan takdir Allah. Akhirnya mereka bertobat. Nah, kemudian ketika Ibn Battutah riset tentang negara Yaman, perjalanan di Yaman, di halaman 267, beliau mengatakan tentang Sana'a dan Aden banyak, kejahatan juga banyak. Mungkin pernah terjadi komunis, tapi penelitian beliau ini, beliau mengatakan Sana'a Madinatun Kabirah, kota besar. Saat beliau sedang meneliti di sana, Hasanatul Imarah, bagus bangunannya. Kasiratul Asjar, banyak pohon. Wal fawakih, banyak buah-buahan. Wazar'i, banyak tanaman. Mu'tadilatul hawa, iklimnya enak, normal, bersahabat. Thayyibatul ma, airnya enak. Nah, bahkan beliau mengatakan wa jami'u Sana'a min ahsanil jawami, masjid jami' Sana'a termasuk masjid jami' yang terbaik yang beliau tahu. Nah, apakah kemudian kita membantah? Udah, di sana juga banyak kelaparan, di sana juga banyak kemiskinan. Indonesia, kita puji negara yang pertaniannya bagus. Apakah kemudian banyak Indonesia lapar, banyak Indonesia begini, jelek begini? Ya tidak boleh begitu. Nah, ini diantaranya ya. Nah, kemudian yaitu penelitian yang ketiga, Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, beliau ini menulis tentang manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, ulama kita, pemimpin kita yang diikuti kita, umat ahli sunnah wal jamaah di Indonesia yang berhaluan madhab Syafi'i. Saya baca di kitab ini karya Fakhruddin Ar-Razi, Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Bukan kelas ustaz penceramah, bukan warga Lasem, saya warga Lasem, bukan orang Palang, bukan orang Banten, bukan orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Barat, bukan orang Jawa Tengah. Ini Imam Syafi'i dan Ar-Razi, ilmuwan besar yang punya kitab Mafatihul Ghaib dan Razi. Beliau mengatakan di halaman 29, tentang guru-gurunya Imam Syafi'i. Wa amma min ahli Yaman fa Muttarif ibn Mazin, satu Muttarif ibn Mazin, wa Hisham bin Yusuf qadi Sana'a, hakim agung di Sana'a, wa Amr bin Abi Salamah, wa Yahya bin Hassan, guru Imam Syafi'i di Yaman. Di sisi yang lain beliau juga cerita tentang keburukan di antara negara Yaman. Tapi kita juga mengakui bahwa Imam Syafi'i itu murid di negara Yaman. Apakah kemudian kitab di pondok pesantren, sedikit kitab-kitab yang dibaca dari negara Yaman, kemudian kita mengatakan Yaman kurang ulama? Apa begitu? Saudara, kita tahu pengalamannya, saya ini pernah datang di India
pusat ilmu Islam di Deoband, India. Di sana ada Lucknow, ada Deoband. Bagaimana di sana? Banyak sekali. Saya datang di satu desa. Kiai tingkat desa di India mensyarah Sunan An-Nasai. Ada syarah Sunan Abi Dawud. Ada syarah Sunan Tirmidzi. Ada kitab Kanzul Ummal. Itu 18 jilid, orang India. Gurunya Syekh Yasin banyak di India. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki berguru di India, di Abul Hasan Ali An-Nadwi. Apakah kemudian kita membantah cerita itu? India buruk, miskin, kumuh, kotor, kedoliman, banyak korupsi. Apakah begitu? Kita sebagai orang itu pakai ilmu ya, bicara pakai ilmu, kesantunan dengan ilmu, santunnya pakai ilmu, raut muka pakai ilmu, raut mukanya itu berilmu, lidahnya pakai ilmu, bukan pakai kemarahan. Ini hasil riset Ar-Razi. Kemudian hasil risetnya seorang ulama ahli hadis, ahli tasawuf, Abu Nu'aim Al-Asfahani, di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya tentang negara Yaman. Tentang negara Yaman. Di jilid 9 144, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad bin Idris mengatakan, kharajtu ilal Yaman fi talabi kutubil firasah hatta katabtuha wa jama'atuha. Aku keluar ke negara Yaman untuk mencari referensi ilmu firasat, hatta katabtuha, sehingga aku kumpulkan buku-buku itu, aku tulis, hatta katabtuha, sehingga aku tulis tentang firasat, wa jama'tuha, dan aku kumpulkan. Imam Syafi'i untuk melengkapi kepustakaannya, ini Imam Syafi'i loh, bukan penceramah, bukan kelas ustadz yang sekedar pidato-pidato seperti saya. Hanya sekedar pidato-pidato tanpa ilmu, marah tanpa ilmu, raut muka tidak pakai ilmu, lidah nggak pakai ilmu, joget-joget nggak pakai ilmu, jelek-jelekan sana, jelek-jelekan sini dengan cara kampungan, tidak pakai ilmu. Ini Abu Nu'aim Al-Asfahani, kitab yang mendunia, Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Imam Syafi'i setelah perjalanan mencari kelengkapan kepustakaan, mencari buku, kitab-kitab referensi tentang ilmu firasat, ternyata beliau butuh ke negara Yaman. Nah, ada cerita yang menarik. Setelah beliau pulang dari negara Yaman, membawa kitab-kitab dan catatan studi tentang ilmu firasat, beliau di dalam ilmu firasat itu, kitab-kitab firasat yang ditemukan oleh Imam Syafi'i, di situ ada studi begini: orang yang kikir, indikasinya diantaranya azraqul ain, yaitu biru matanya, natiul jabhah, nonjol dahinya, natiul jabhah, nonjol dahinya, sinat, tidak berjenggot. Ilmu firasat, orang yang matanya biru, jidatnya nonjol, tidak berjenggot. Dalam ilmu firasat, buku di India, temuan Imam Syafi'i biasanya kadang kikir. Tapi beliau dalam perjalanan meninggalkan India bertemu orang yang ciri-cirinya persis seperti itu,
ternyata beliau melayani Imam Syafi'i yang singgah di rumahnya dengan baik. Bermalam di sana, dikasih makan. Hewan tunggangan, hewan kendaraan Imam Syafi'i juga dikasih makan. Mandi di sana. Terkejut Imam Syafi'i, kok tidak sama ya dengan pelajaran yang aku temukan di negara Yaman. Maka Imam Syafi'i membuang kitab-kitab dari Yaman itu yang berisi ilmu firasat. Karena kok gak sama dengan apa ini orang yang saya temui yang ciri-cirinya matanya biru, asraqul ain, dahinya nonjol, natiul jabhah, tidak berjenggot, sinap, ternyata orangnya baik, ngasih makan, ngasih tempat tidur, mandi, makanan untuk binatang kendaraan, hewan kendaraan. Ternyata setelah Imam Syafi'i sudah terlanjur membuang kitab-kitabnya, karena pikiran Imam Syafi'i jangan-jangan kitab ini menyesatkan begitu. Setelah dibuang, dilempar, ketika Imam Syafi'i pamit, terkejut, diminta bayar Imam Syafi'i. Ishtaraitu laka tu'aman bidirhamin. Hai orang, aku belikan makan untuk kamu 2 dirham bayarnya. Wa idza ma bikada wa kada, dan ini dan itu, wa itron minyak wangi bisalasati dirham, 3 dirham. Wa alafan lidabatika bidirhamin, makanan binatang yang kamu kendarai 2 dirham. Wa kira'il furush wa lihaf dirhamani, wa kira'ul furush wa lihaf dirhamani, sewa tempat tidur dan selimut 2 dirham. Imam Syafi'i kemudian faqabattu bitilkal kutub, maka aku kepingin kitab-kitab yang sudah terlanjur aku buang di jalan tadi, sudah terlanjur aku buang. Ternyata benar ciri-ciri yang disebutkan itu dengan orang yang aku alami, orang yang aku temui. Ini riset Khilyatul Awliya. Kemudian pikiran temuan ulama muslim kontemporer Abdul Fattah Abu Ghaddah dalam bukunya Safahat, kitabnya Safahat min sabril ulama ala syada'idil ilmi wat tahsil. Safahat min sabril ulama ala syada'idil ilmi wat tahsil, di halaman 234-235. Ahmad bin Hanbal, ulama besar, bukan tingkat penceramah seperti saya, bukan tingkat ustadz seperti saya. Ulama besar Ahmad bin Hanbal yang punya Musnad Ahmad, pemimpin ahli sunnah wal jamaah dunia. Diceritakan di sini beliau kharajal Imam Ahmad ila Abdul Razzaq di Sun'a'il Yaman. Imam Ahmad keluar untuk mengaji pada ulama besar di Sun'a Yaman, Abdul Razzaq, sanata 97 wa mi'ah, tahun 197. Jelas sudah. Bahkan sampai di sana ketemu Abdul Razzaq As-Sun'ani di negara Yaman, jauh-jauh Ahmad bin Hanbal dari Baghdad, Irak, mencari ilmu ke negara Yaman. Ahmad bin Hanbal cari ilmu di negara Yaman. Kemudian beliau sampai ketemu si Abdul Razzaq, kehabisan uang. Sampai di negara Yaman, Ahmad bin Hanbal kehabisan uang. Fa'aradu alaina Abdul Razzaq darahima katsirah. Kata Yahya bin Ma'in yang ikut menyertai, sampai di Sun'a karena kehabisan uang, Syekh Abdul Razzaq menawarkan sejumlah uang dirham yang banyak. Falam yakbalha. Ahmad bin Hanbal tidak menerimanya karena dari guru, tujuannya mencari ilmu, bukan mencari uang. Kemudian Ahmad bin Hanbal didawai oleh Syekh Abdul Razzaq, ulama Yaman, sudah terima uang saya sebagai utang, tidak saya beri, minjem. Ahmad bin Hanbal pun tidak menerima.
Akhirnya Ahmad bin Hanbal di sana bekerja, cari uang untuk membiayai mengaji pada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani, ulama Yaman, Sun'a. Apa kerjaannya Ahmad bin Hanbal? Ya'malut tikak, yaitu bekerja motong-motong daging yang dipanggang, berarti sate, untuk biaya hidup di sana, untuk biaya hidup di sana. Luar biasa. Ini Ahmad bin Hanbal. Kemudian orang Yaman dengan segala kekurangan dan kelebihan, ya seperti bangsa Indonesia juga dengan segala kekurangan dan kelebihan, tetapi orang Yaman sejarahnya pernah mendapatkan nasihat yang secara moral dinasihati langsung oleh Al-Quran. Ini luar biasa. Hidayah dari Allah, nasihat untuk warga Yaman langsung dari Al-Quran. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan, di juz 2 Al-Quran. Kalau ini di jilid 2 halaman 291. Disebutkan di sini pernah orang Yaman pergi haji. Inna nasan min ahli Yaman kanu yakhujun wa yusafirun. Sebagian orang dari orang Yaman, penduduk Yaman, sebagian, jadi tidak menjelekkan semua, yakhujun, pergi haji, wa yusafirun, melakukan perjalanan, pepergian, wala yatazawwadun, tidak berbekal, tidak punya sangu. Maka di jalan bisa parasit, ya, tamak. Maka fa'amarahumullah bitnafaqah wazad fi sabilillah. Maka Allah merintahkan mereka untuk tetap bawa sangu, nafaqah. Bawa nafaqah, biaya nafaqah, wazad, biaya sangu fi sabilillah, di jalan Allah. Summa amba'ahum anna khairaz zad at-taqwa. Dan Allah mengkabarkan kepada mereka sebaik-baiknya bekal adalah takwa, itu tidak minta-minta, tidak hidup parasit. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sangu, bekalah kalian, bawa bekal kalian, bawa sangu, bawa biaya. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa, tidak merepotkan orang, tidak parasit, tidak tamak dan sebagainya. Nah, apakah ini hanya orang Yaman? Apakah di Indonesia tidak ada orang yang tamak? Apakah orang Indonesia tidak ada yang menyalahgunakan proposal? Apakah di Indonesia yang tidak ada yang berbohong dalam mengemis? Apakah kemudian kita menjelekkan, Yaman itu pernah ngemis-ngemis hajinya sampai Quran turun? Apakah di Indonesia tidak ada pengemis yang bohong? Apakah di Indonesia tidak ada proposal yang bohong? Cari dana sana sini untuk santun yatim piatu yang bohong. Apakah tidak ada? Apakah kemudian kita menyalahkan itu bangsa Indonesia seperti itu semua? Ya tidak boleh. Justru kita ambil orang Yaman melakukan itu. Luar biasa, Al-Quran memberikan hidayah, membawa hidayah untuk mereka, untuk meluluskan etika mereka, yang kemudian mengilhami untuk kita semua umat Islam di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Jangan parasit, jangan tamak, jangan bohong, dan jangan profesi mengemis, hindari. Jangan minta-minta, jangan merepotkan orang. Itu loh, orang Yaman pernah dinasihati oleh Allah, pernah ditegur. Apakah kemudian kita menjelekan Yamannya, tidak menjelekan kita sendiri, dan melupakan kejelekan di antara kita sendiri? Apakah begitu? Nah, ini kemudian saya baca lagi, luar biasa. Ini kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al,
Karya Alauddin Al-Muttaqi bin Husamuddin Al-Hindi. Alauddin Al-Muttaqi ibn Husamuddin Al-Hindi. Jilid 14. Ini ulama besar semasa Jalaluddin As-Suyuti. Bukan kelas saya penceramah, bukan kelas ustaz seperti saya. Bukan hanya orang yang lidahnya tanpa ilmu. Bukan orang yang raut mukanya tidak pakai ilmu. Ya. Di sini menceritakan tentang Uwais Al-Qarani. Ini warga Yaman, wali besar dari Yaman, ulama Yaman. Ini wali besar dari Yaman, bukan dari Indonesia. Bukan. Uwais Al-Qarani orang Yaman. Saya baca di hadis nomor 37.832, jilid 14, halaman 13-14. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika musim haji, Umar bin Khattab melakukan peninjauan lapangan. Ijlisu, duduklah kalian, kecuali orang Yaman, illa man kana min ahli Yaman. Maka Umar bin Khattab mencari rombongan-rombongan haji itu, diperiksa dari negara mana, dari negara mana, dari negara mana, dicek oleh Umar bin Khattab ketika musim haji. Maka Umar bin Khattab setelah memeriksa rombongan-rombongan jamaah haji, maka sampai pada gilirannya rombongan jamaah dari Yaman. Kebetulan ada seorang laki-laki pamannya Uwais. Maka ditanya oleh Umar, pamannya Uwais, saudara dari keluarga Qaran? Iya. Saudara tahu Uwais? Tanya Umar. Orang itu jawab, kenapa baginda Amirul Mukminin menanyakan itu? Menanyakan tentang Uwais? Karena pamannya ini tidak menganggap istimewa dengan keponakannya Uwais itu. Dianggapnya orang biasa, bahkan sedikit meremehkan. Umar menangis. Umar menangis. Kata Umar, yadkhulul jannah bisyafa'atihi misru Rabi'ah wa Mudar. Hai, ingatlah, taulah kamu, Uwais yang Yaman itu dari keluarga Qaran, maka Uwais Al-Qarani akan masuk surga berkah pertolongannya, berkah syafaatnya. Sejumlah orang yang ditolong, yang disyafaati sebesar golongan Rabi'ah dan golongan Mudar akan mendapatkan syafaat sejumlah sebesar golongan Rabi'ah dan Mudar, disyafaati masuk surga barokahnya Uwais orang Yaman, Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW yang didengar oleh Umar bin Khattab. Yaman. Apakah kita kemudian menjelaskan, jangan Uwaisnya, lihat tuh Yaman perampok, lihat itu ada pemerkosaan di Yaman. Di Indonesia juga ada perampok, juga ada pemerkosaan, juga ada pembunuhan, juga ada korupsi. Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan negara Indonesia sebagai negara buruk dan begini. Tidak boleh. Kita harus melihat kebaikan-kebaikan negara Indonesia. Yang buruk kita doakan hidayah. Pakai ilmu, bukan pakai emosi. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.